Sebelum lanjut ke part 3, pastikan kalian sudah nonton part 2 dulu biar nggak ketinggalan ceritanya. Link ada di deskripsi. Yuk kita lanjut ke kisah selanjutnya. Peluru masih melesat di udara ketika Liana dan Rina berusaha menyeret Samsul keluar dari rumah tua itu. Bagas menembak ke arah pria berbadan besar yang mencoba mengejar mereka, tapi lawannya begitu lincah, menghindari setiap peluru yang ditembakkan. Cepat, kita harus keluar dari sini. Bagas berteriak sambil menahan tembakan. Dari balik meja kayu napas Liana tersengal. Ia hampir tak sanggup menopang tubuh Samsul yang begitu lemah. Di satu sisi, hatinya hancur mengetahui bahwa pria yang selama ini ia percayai ternyata telah mengkhianatinya. Tapi di sisi lain, Samsul masih suaminya. Atau mungkin, bukan lagi. Samsul mengerang kesakitan. Luka-lukanya semakin parah, tapi ia masih mencoba berbicara. Liana, aku harus memberitahumu sesuatu. Sebelum terlambat, Liana menggigit bibirnya, menahan gejolak di dadanya. Aku tidak ingin mendengar apapun darimu sekarang. Mereka akhirnya berhasil keluar dari rumah itu dan berlari menuju mobil. Tapi sebelum mereka bisa masuk, suara pria berbaju hitam kembali terdengar. Kalian pikir bisa lari begitu saja? Liana menoleh. Pria itu kini mengangkat pistolnya, mengarahkannya langsung ke kepala Samsul. Satu langkah lagi dan aku tembak dia. Semua membeku. Bagas menurunkan senjatanya perlahan, mencoba menenangkan keadaan. Dengar, kita bisa menyelesaikan ini. Tanpa ada yang mati. Pria itu tertawa dingin. Lucu. Samsul sudah membuat kesalahan besar dengan menikahi orang yang salah. Sekarang kalian semua harus membayar akibatnya. Liana merasakan tangannya mengepal. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa Samsul membuat hidup mereka kacau seperti ini? Brak! Tiba-tiba, terdengar suara ledakan dari dalam rumah. Semua menoleh, dan dalam hitungan detik, kobaran api mulai menjalar. Bagas memanfaatkan momen itu untuk bertindak cepat. Dengan gerakan lincah, ia menendang pistol dari tangan pria itu dan langsung menembaknya di bahu. Pria itu mengerang kesakitan, jatuh tersungkur. Sekarang, Bagas berteriak, Liana dan Rina langsung menyeret Samsul masuk ke dalam mobil. Bagas melompat ke kursi pengemudi dan segera menancap gas. Mereka berhasil lolos. Untuk sementara. Mobil melaju kencang melewati jalanan sepi di tengah malam. Liana duduk diam, menatap Samsul dengan tatapan kosong. Samsul membuka matanya perlahan. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Liana hanya tertawa pahit. Jangan salah paham. Aku melakukannya bukan karena aku peduli. Aku hanya ingin jawaban. Samsul terdiam. Rina, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya tak bisa lagi menyembunyikan amarahnya. Apa kau sadar, Samsul? Kau hampir membuat kami semua terbunuh. Dan semua ini karena keputusan bodohmu menikahi putri seorang kriminal. Samsul menunduk. Aku tidak punya pilihan. Mereka mengancam akan menyakiti Liana jika aku menolak. Liana mencibir. Oh, jadi menurutmu menikah dengan wanita lain adalah solusi yang lebih baik? Samsul terbatuk, mencoba mengumpulkan kekuatan. Aku pikir jika aku menurut, mereka akan melepaskanmu. Tapi aku salah. Liana menatap Samsul penuh kekecewaan. Salah? Samsul, kau tidak hanya menghancurkan hidupku. Kau menghancurkan kepercayaan yang telah kubangun selama 15 tahun. Bagas yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Kita tidak bisa terus begini. Kita harus mencari tempat aman untuk bersembunyi sementara. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara sirene dari kejauhan. Rina menoleh ke kaca belakang. Oh tidak, polisi, Bagas mengumpat. Sial, mereka pasti sudah melaporkan kejadian tadi. Liana semakin merasa terhimpit. Bagaimana ini bisa semakin kacau? Samsul menarik napas panjang. Aku harus menyerahkan diri. Semua menoleh kepadanya. Apa? Liana nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Samsul menatap Liana, matanya penuh penyesalan.
Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Jika aku terus melarikan diri, kita semua tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Liana ingin membantah, tapi di lubuk hatinya ia tahu Samsul benar. Saat mobil polisi semakin mendekat, Bagas melambatkan laju kendaraan dan akhirnya menepikan mobil ke pinggir jalan. Samsul menatap Liana untuk terakhir kali. Aku tahu aku telah menyakitimu, tapi aku akan melakukan hal yang benar kali ini. Air mata menetes di pipi Liana. Ia tidak tahu apakah ia harus memaafkan Samsul atau membiarkannya pergi. Saat pintu mobil terbuka dan Samsul menyerahkan dirinya kepada polisi, Liana hanya bisa melihat dengan hati yang hancur. 15 tahun pernikahan, mereka berakhir di sini. Tapi apakah ini benar-benar akhir? Atau justru awal dari sesuatu yang baru? Liana berdiri kaku di depan kantor polisi. Langit mulai terang, menyapu gelap yang telah menyelimuti malam yang panjang. Di dalam sana, Samsul sedang diperiksa. Tangan pria itu telah diborgol. Wajahnya tampak lelah, penuh luka lebam dan darah, kering yang mengering di sudut bibirnya. Hati Liana terasa kosong. Kenapa semua ini harus terjadi? Bagas dan Rina berdiri di sampingnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tapi keheningan justru lebih berbicara daripada ribuan kalimat. Jadi, ini akhirnya. Rina berbisik lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Daripada kepada siapapun. Bagas menghela napas, tangannya mengusap rambutnya yang acak-acakan. Belum tentu, masih banyak yang belum terjawab. Liana akhirnya bersuara, suaranya hampir tak terdengar. Aku ingin bertemu dengannya. Rina menoleh cepat. Liana, kau yakin setelah semua yang dia lakukan? Liana tak menjawab. Ia hanya melangkah maju, memasuki kantor polisi dengan perasaan yang tak bisa ia definisikan. Liana berdiri di balik kaca pembatas ruang interogasi. Samsul duduk di dalam ruangan, tangannya masih terborgol di atas meja. Tatapan mereka bertemu, tak ada kata yang terucap selama beberapa detik. Hanya keheningan yang berbicara. Samsul mencoba tersenyum, meskipun lemah. Kau datang. Liana mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya, menahan emosi yang berkecamuk. Kau pikir aku tidak akan datang? Samsul menghela napas, menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku tidak yakin kau masih ingin melihatku setelah semua ini. Liana menatapnya tajam. Setelah semua yang kau lakukan, seharusnya aku membiarkanmu membusuk di sini. Tapi aku butuh jawaban, Samsul. Aku butuh tahu. Kenapa? Samsul diam sesaat sebelum akhirnya berkata, karena aku ingin melindungimu. Liana tertawa pahit. Melindungiku? Dengan cara menikahi wanita lain? Dengan cara menghilang begitu saja selama berbulan-bulan? Dengan cara membiarkanku hidup dalam ketidakpastian? Mata Samsul memerah. Aku tidak punya pilihan, Liana. Liana mengetuk kaca. Pembatas dengan keras, membuat Samsul sedikit terlonjak. Selalu begitu, kan? Kau tidak punya pilihan. Kau selalu bersembunyi di balik alasan itu. Tapi kau tidak pernah menanyakan bagaimana rasanya bagiku. Samsul menutup matanya, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak bisa mengubah masa lalu. Liana menghela napas berat, mencoba menenangkan diri. Lalu sekarang, apa yang akan kau lakukan? Samsul menatapnya penuh harap. Aku akan menerima hukuman yang pantas untukku. Tapi aku ingin kau tahu, aku benar-benar mencintaimu, Liana. Itu tidak pernah berubah. Liana tersenyum tipis, namun penuh luka. Tapi aku sudah berubah, Samsul. Samsul menelan ludah. Apa maksudmu? Liana menggeleng. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mencintaimu seperti dulu. Samsul terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada pukulan siapapun. Seorang polisi masuk ke ruangan, memberi isyarat bahwa waktu kunjungan sudah habis. Liana menarik napas panjang sebelum berbalik, tanpa melihat ke belakang. Samsul hanya bisa menatap kepergiannya dengan hati yang semakin hancur. Setelah keluar dari kantor polisi, Liana merasa dunianya sudah berbeda.
Rina menggenggam tangannya erat. Apa kau baik-baik saja? Liana tersenyum, lemah. Aku tidak tahu, Rina. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah benar-benar baik-baik saja. Bagas menatap Liana penuh simpati. Setidaknya sekarang kau sudah mendapatkan jawaban. Liana menatap langit yang mulai memerah oleh matahari, terbit. Tapi apakah jawaban itu cukup? Bagas tidak menjawab, karena ia tahu hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan itu. Dan saat ini, waktu masih berjalan. Liana duduk di meja dapurnya, menatap kosong secangkir teh yang sudah dingin di hadapannya. Sudah 3 hari sejak pertemuannya dengan Samsul di kantor polisi. 3 hari yang terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Rina masuk ke dapur dengan wajah cemas. Kau belum tidur lagi, kan? Liana menggeleng. Matanya terlihat sembab, bukti dari malam-malam yang ia habiskan tanpa istirahat. Bagaimana mungkin aku bisa tidur, Rina? Semua yang terjadi dalam hidupku selama 15 tahun ternyata penuh dengan kebohongan. Rina menghela napas. Ia menarik kursi di seberang Liana dan menggenggam tangannya. Aku tahu ini berat. Tapi kau tidak bisa terus seperti ini. Samsul mungkin sudah berada di balik jeruji. Tapi hidupmu masih berjalan. Liana memejamkan matanya, menahan air mata yang ingin jatuh. Aku ingin melanjutkan hidupku. Aku ingin melupakan semua ini. Tapi, aku tidak bisa. Rina menggigit bibirnya. Apa karena kau masih mencintainya? Liana menatap lurus ke mata sahabatnya, lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik. Aku tidak tahu, Rina. Aku tidak tahu apakah yang kurasakan ini masih cinta, atau hanya luka yang belum sembuh. Keheningan menyelimuti mereka sejenak sebelum ponsel Liana tiba-tiba bergetar di atas meja. Nomor tidak dikenal. Rina melihat ekspresi Liana yang berubah tegang. Siapa? Liana menggeleng dan mengangkat panggilan itu dengan hati-hati. Halo? Suara di ujung telepon terdengar dingin dan mengancam. Jangan kira semua ini sudah berakhir, Liana. Jantungnya mencelos. Siapa ini? Suara itu tertawa pelan tapi dingin. Seseorang yang belum selesai denganmu dan suamimu. Hati-hati, kau tidak akan pernah bisa lari. Liana langsung mematikan panggilan itu, napasnya memburu. Rina yang melihat perubahan drastis di wajah sahabatnya langsung khawatir. Liana, siapa yang menelepon? Liana menggenggam ponselnya erat. Aku tidak tahu, tapi ini belum selesai. Rina, Bagas tiba di rumah Liana beberapa jam kemudian setelah menerima telepon darinya. Nomor itu sudah tidak aktif lagi, kata Bagas setelah mencoba melacaknya. Ini pasti seseorang yang tahu tentang Samsul dan apa yang terjadi. Liana mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku hanya ingin semua ini berakhir, Bagas. Kenapa mereka tidak bisa membiarkanku hidup dengan tenang? Bagas menatapnya dengan ekspresi serius. Karena ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Liana menatapnya penuh tanya. Maksudmu? Bagas menghela napas. Aku sudah menggali lebih dalam tentang keluarga wanita yang dinikahi Samsul. Mereka bukan orang biasa, Liana. Mereka adalah bagian dari kelompok kriminal besar yang terlibat dalam perdagangan ilegal. Samsul menikahi putri mereka bukan hanya karena ancaman, tapi karena ia tanpa sadar telah masuk ke dalam lingkaran berbahaya. Liana merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi maksudmu, orang-orang ini masih mengincar Samsul? Bagas mengangguk. Dan mereka bisa mengincarmu juga. Liana menelan ludah. Kepalanya terasa pusing. Seolah semua ini tidak cukup buruk, sekarang nyawanya juga dalam bahaya. Rina yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagas berpikir sejenak sebelum berkata, kita harus mencari tahu siapa yang menelepon Liana. Jika mereka ingin sesuatu, cepat atau lambat mereka akan muncul lagi. Liana menggeleng cepat. Aku tidak ingin menunggu mereka muncul. Aku ingin ini selesai sekarang. Bagas menatapnya tajam. Dan bagaimana caramu menyelesaikannya, Liana? Pergi menemui mereka sendirian? Liana terdiam.
Ia tahu Bagas benar. Ini bukan sesuatu yang bisa ia hadapi sendirian. Bagas melanjutkan, "Aku punya kenalan di kepolisian. Aku akan mencoba mencari tahu lebih banyak. Sementara itu, kau harus tetap waspada. Jangan pergi sendirian, dan jangan pernah menjawab telepon dari nomor yang tidak dikenal." Liana mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya ada perasaan gelisah yang tak bisa ia abaikan. Malam harinya, Liana duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahannya dengan Samsul. Dulu, ia percaya bahwa cintanya dengan Samsul akan bertahan selamanya. Ia percaya bahwa pria itu adalah satu-satunya untuknya. Tapi sekarang, segalanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Suara ketukan di pintu membuatnya tersentak. Dengan hati-hati, ia berjalan ke arah pintu dan mengintip melalui lubang. Pengintai. Seorang pria berdiri di sana. Wajahnya tidak dikenal, tapi ada sesuatu tentangnya yang membuat Liana merinding. Siapa itu? Suara Rina terdengar dari belakang. Liana berbisik, "Aku tidak tahu." Pria itu mengetuk pintu lagi. Kali ini lebih keras. "Liana, aku tahu kau ada di dalam. Aku hanya ingin bicara." Jantung Liana berdegup kencang. Bagaimana pria ini tahu namanya? Rina menatapnya khawatir. "Jangan buka pintunya." Tapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, terdengar suara retakan. Pintu depan mereka didobrak. "Lari!" Rina berteriak sambil menarik tangan Liana, tapi pria itu lebih cepat. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di dalam rumah, menutup pintu di belakangnya dengan senyum dingin di wajahnya. "Akhirnya kita bertemu, Liana." Liana menahan napas, tubuhnya gemetar. Siapa pria ini? Dan apa yang dia inginkan? Pria asing itu berdiri tegak di ambang pintu, senyum dingin terukir di wajahnya. Matanya meneliti Liana dan Rina, seolah sedang menilai seberapa besar ketakutan yang terpancar dari keduanya. Liana menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa kau?" Suaranya bergetar, meskipun ia mencoba terdengar tegar. Pria itu melangkah lebih dekat. "Aku bukan musuhmu, Liana. Aku hanya ingin berbicara." Rina berdiri di depan Liana, mencoba melindungi sahabatnya. "Kalau kau hanya ingin bicara, kenapa harus mendobrak pintu?" Pria itu tertawa kecil. "Karena aku tahu kalau aku mengetuk dengan sopan, kalian tidak akan membiarkanku masuk." Liana menggenggam erat tangan Rina, mencoba mencari keberanian dalam ketakutan yang mulai melumpuhkannya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Liana akhirnya. Pria itu menghela napas, ekspresinya sedikit melunak. "Namaku Anton. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu tentang Samsul." Nama itu terdengar asing bagi Liana, tapi nalurinya mengatakan bahwa pria ini bukan orang biasa. "Aku tidak ingin mendengar apapun tentangnya," Liana berkata tegas. "Dia sudah bukan siapa-siapa bagiku." Anton mengangkat alis, lalu tersenyum sinis. "Benarkah? Karena aku pikir kau ingin tahu kenapa semua ini terjadi. Kenapa suamimu tiba-tiba menghilang? Kenapa dia menikahi wanita lain?" Liana terdiam. Ada bagian dalam dirinya yang ingin berlari, tapi ada bagian lain yang tidak bisa menolak kesempatan untuk mengetahui kebenaran. "Aku tidak percaya padamu," kata Liana, mencoba mempertahankan kendali. Anton mengangkat bahu. "Itu pilihanmu, tapi aku datang dengan satu peringatan." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap langsung ke mata Liana. "Seseorang sedang mencarimu, Liana, dan dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya." Darah Liana terasa membeku. "Siapa?" Suaranya hampir tak terdengar. "Anton," tersenyum tipis. "Istri kedua Samsul." Liana terduduk di sofa, tubuhnya masih gemetar setelah Anton pergi. Rina berjalan mondar-mandir, wajahnya penuh kegelisahan. "Ini gila, Liana. Kenapa istri Samsul harus mencarimu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Liana menggeleng lemah. "Aku tidak tahu, Rina. Aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya." Bagas tiba di rumah tak lama setelah Anton pergi. Mendengar cerita Liana, rahangnya mengeras. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang wanita ini." Rina menatap Bagas dengan ragu.
Tapi bagaimana caranya? Kita bahkan tidak tahu siapa dia. Bagas tersenyum kecil, tapi ada ketegangan di balik ekspresinya. Itulah gunanya punya kenalan di kepolisian. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Setelah beberapa menit berbicara dengan suara lirih, ia menutup telepon dan menatap Liana dengan tatapan serius. Namanya Maya, dan dia lebih berbahaya dari yang kita kira. Liana mengerutkan kening. Berbahaya? Bagas mengangguk. Dia bukan sekadar istri kedua Samsul. Dia anak seorang pengusaha besar yang terlibat dalam bisnis gelap. Ayahnya memiliki banyak koneksi di dunia kriminal, dan Maya sendiri dikenal sebagai wanita yang licik dan ambisius. Rina menggigit bibirnya. Jadi ini bukan sekadar masalah rumah tangga biasa, Bagas menggeleng. Ini jauh lebih besar dari itu. Jika Maya mengincarmu, itu berarti ada sesuatu yang diinginkannya darimu. Liana merasa kepalanya semakin pusing. Tapi aku tidak punya apa-apa. Aku bahkan tidak tahu apa yang mereka inginkan dariku. Bagas berpikir sejenak, lalu berkata pelan, mungkin ini bukan tentang apa yang kau miliki, tapi tentang siapa kau bagi Samsul. Malam itu, Liana tidak bisa tidur. Matanya terus menatap langit-langit kamar. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan buruk. Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar dari ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang. Ia melompat dari tempat tidur dan berlari keluar kamar, bertemu dengan Rina yang juga terbangun. Ada apa? Tanya Rina panik. Liana menelan ludah. Seseorang masuk, langkah kaki terdengar mendekat. Liana mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, pintu kamar mereka terbuka dengan kasar. Di ambang pintu, seorang wanita berdiri dengan ekspresi dingin. Dia tinggi, anggun, tapi aura yang terpancar darinya begitu menakutkan. Liana, katanya dengan suara lembut, tapi penuh ancaman. Akhirnya kita bertemu. Liana menahan napas. Inikah Maya? Liana menatap wanita di depannya dengan jantung berdegup kencang. Mata wanita itu tajam, penuh kesombongan dan kebencian yang begitu nyata. Jadi ini kau, wanita yang selama ini menjadi duri dalam hidupku. Ucap wanita itu dengan senyum sinis. Rina berdiri di samping Liana, ekspresinya waspada. Siapa kau? Kenapa kau menerobos masuk ke sini? Wanita itu tertawa pelan, seolah merasa geli dengan pertanyaan itu. Aku Maya, istri sah Samsul. Aku datang untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. Liana merasa darahnya membeku. Jadi ini Maya, wanita yang selama ini menikah dengan Samsul di belakangnya. Apa yang kau inginkan? Tanya Liana dengan suara bergetar. Maya mendekat, menatap Liana dari ujung kepala sampai kaki. Aku ingin kau berhenti menyebut namanya. Aku ingin kau keluar dari kehidupannya, selamanya. Liana menatapnya tajam. Aku sudah tidak peduli pada Samsul. Dia sudah mengkhianatiku. Aku bahkan tidak ingin melihat wajahnya lagi. Maya menyipitkan mata. Benarkah? Lalu kenapa kau masih ada di sini? Kenapa Samsul masih menyebut namamu setiap kali dia dalam masalah? Kau pikir aku tidak tahu kalau dia masih mencari-cari tentangmu? Liana terkejut. Samsul masih mencariku? Maya tertawa sinis. Tentu saja. Sayangnya, dia terlalu bodoh untuk menyadari kalau aku lebih berkuasa darinya. Dia pikir dia bisa menyembunyikan sesuatu dariku. Salah besar. Rina mengepalkan tangan. Kalau kau begitu membenci Liana, kenapa kau tidak menyelesaikan ini dengan Samsul sendiri? Kenapa harus menyerang Liana? Maya menoleh dengan ekspresi dingin. Karena aku ingin memastikan dia benar-benar pergi dari hidupku. Saat percakapan semakin memanas, tiba-tiba suara mobil berhenti di depan rumah. Langkah kaki terburu-buru mendekat, lalu terdengar ketukan keras di pintu. Liana, buka pintunya. Ini aku, Samsul. Liana terkejut. Samsul? Setelah sekian lama, dia muncul begitu saja. Maya tersenyum tipis. Akhirnya dia datang. Rina segera berlari menuju pintu, tapi sebelum dia sempat membukanya, Maya lebih dulu menarik lengan Liana dan membisikkan sesuatu. Kau akan melihat sendiri siapa
dia sebenarnya. Dan aku ingin kau ingat satu hal. Pria sepertinya tidak akan pernah benar-benar meninggalkan wanita pertama dalam hidupnya. Liana menepis tangan Maya, lalu berlari membuka pintu. Samsul berdiri di sana, wajahnya tampak lelah dan kacau. Liana, aku harus bicara denganmu. Aku mohon. Mata Liana memanas. Setelah semua yang kau lakukan, kau pikir aku masih ingin mendengar omong kosongmu? Samsul menggeleng putus asa. Aku tahu aku sudah banyak salah, tapi aku terjebak, Liana. Aku tidak pernah benar-benar ingin meninggalkanmu. Maya menyela dengan nada mengejek. Tapi kau tetap melakukannya. Samsul menatap istrinya dengan tajam. Aku tidak punya pilihan, Maya. Aku tahu siapa ayahmu. Aku tahu apa yang bisa dia lakukan. Aku menikah denganmu karena aku harus. Bukan karena aku mau. Maya tertawa kecil, lucu. Karena aku tidak pernah peduli apakah kau mau atau tidak. Yang penting, aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Rina mendekati Liana dan berbisik, Liana, kita tidak harus mendengar ini. Kita bisa pergi dari sini sekarang juga. Tapi, Liana menatap Samsul dengan penuh luka dan kemarahan. Kenapa kau kembali? Apa yang kau inginkan dariku? Samsul menatapnya dalam-dalam. Karena aku mencintaimu. Aku ingin kita mulai lagi dari awal. Maya tertawa keras. Lihat, bahkan setelah menikah denganku, dia masih berusaha mengejarmu. Dasar pria menyedihkan. Liana menarik napas panjang. Cinta? Kau menyebut ini cinta? Kau mengkhianatiku. Kau menikahi wanita lain tanpa memberitahuku. Kau membuatku hidup dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun. Itu bukan cinta, Samsul. Itu egoismu. Samsul menggeleng. Aku terjebak, Liana. Aku harus melindungimu. Dari apa? Bentak Liana. Dari Maya? Dari ayahnya? Atau dari dirimu sendiri? Samsul terdiam. Maya menatapnya dengan penuh kemenangan. Aku sudah memberitahumu, Samsul. Kau tidak bisa lepas dariku. Dan sekarang kau juga tidak bisa mendapatkan dia kembali. Samsul menatap Liana dengan putus asa. Aku mohon, beri aku kesempatan. Liana menatap Samsul lama. Lalu, dengan suara tegas ia berkata, tidak. Maya menyeringai. Akhirnya, Samsul tampak hancur. Liana, aku benar-benar menyesal. Liana menarik napas panjang, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Maaf tidak akan mengubah apapun, Samsul. Kau sudah membuat pilihanmu. Sekarang aku juga membuat pilihanku. Dia berbalik dan berjalan ke dalam rumah. Samsul masih berdiri di sana, menatap kepergiannya dengan mata kosong. Rina menepuk bahu Liana dengan lembut. Kau baik-baik saja? Liana mengangguk. Ya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar baik-baik saja. Maya menatap Samsul dengan sinis. Sekarang, kau hanya punya aku. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Samsul menunduk, sadar bahwa dia telah kehilangan segalanya. Dan di malam yang penuh ketegangan itu, satu hal menjadi jelas, Liana akhirnya bebas.